Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Puji dan syukur marilah kita sama-sama untuk kita panjatkan kepada Yang Maha Ghafur. Demikian juga salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui masjid dan juga melalui majlis yang mulia ini di Masjid Agung Kabupaten Garut. Kita sama-sama hadir di sini di bulan yang suci Sayyidul Ayyam, hari Jumat, dan di waktu fajar yang sangat istimewa dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita sejenak untuk merenungkan dan kita panjatkan doa untuk orang tua kita, sepuh-sepuh kita, para kiai, para ajengan, para masyayikh, guru-guru kita semuanya, orang-orang yang terdekat yang sudah tiada. Marilah kita doakan mereka agar diberikan dan dilimpahkan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta bagi orang-orang yang sedang sakit, marilah kita panjatkan semoga Allah sehatkan kembali anak-anak kita, dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, serta diberikan rizki yang halalan thayyiban mubarakan. Syai'ulillahi lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara dan membacakan sebuah hadis yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berarti hadisnya adalah hadis sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih baik, atau lebih baik dan lebih dicintai di hadapan Allah daripada mukmin yang lemah. Mukmin adalah orang-orang yang punya keyakinan dan keimanan, itu disebut mukmin. Adapun kekuatan ini, bisa saja kekuatan itu adalah kekuatan fisik. Jadi yang mukmin yang kuat fisiknya itu lebih baik dan lebih disukai dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang yang lemah fisiknya. Maka kita suka ada olahraga untuk menyehatkan dan menguatkan fisik kita. Maka orang mukmin yang suka berolahraga, artinya yang mereka untuk sehat jasmaninya, itu lebih disukai dan dicintai. Demikian juga mukmin yang menjaga kesehatannya,
itu lebih disukai dan lebih baik ketimbang orang yang tidak menjaga kesehatan. Itu. Maka salah satunya kita berpuasa di bulan Ramadan. Itu salah satunya adalah merupakan bingkisan supaya sehat kita. Ada sebuah hadis yang sangat pendek. Sumu tasihhu. Puasalah kalian semuanya. Insya Allah sehat. Saya ini kalau di hari-hari biasa 1 bulan itu pasti kena untuk lambung. Biasanya asam lambung naik gitu. Itu biasanya 2 hari 3 hari biasa rutin, biasa terjangkit itu dan biasa ke dokter. Tapi di bulan puasa saya berpuasa 1 kali pun saya tidak ke klinik dan tidak terasa kembung. Ini apakah meyakinkan kita bahwa sumu tasihhu? Yang berbicara itu bukan siapa-siapa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakin. Kemudian yang kedua, kuat itu adalah yang paling sangat dan paling penting, yaitu adalah kuat keyakinan dan kuat ketauhidan kita. Kalau bahasanya, kalau kuat raga disebutlah kuat fisik. Nah, kalau ini kuat pasek, bahasa Sundanya pasek, ketauhidan. Wah, jadi kita harus lebih tangguh lagi. Dan ini diyakinkan bahwa orang yang berpuasa di akhirnya itu la'allakum tattaqun, untuk meningkatkan ketauhidan kita. Orang yang berpuasa itu sebetulnya orang yang mudah kalau mau bikin korupsi itu gampang. Korupsi kepada yang berpuasa. Artinya kalau kita tidak yakin dan kita tidak takut sama Allah, minum 3 gelas 4 gelas tidak kelihatan. Tidak akan kelihatan sama orang apakah dia batal atau tidak, apakah dia puasa atau tidak, enggak kelihatan. Makan 1 piring pun enggak kelihatan. Tapi karena keyakinan kita, jangankan 1 piring, makanan 1 korma saja tidak dimakan. Minum saja, padahal itu minuman ada di kulkas, minuman ada di rumah kita dan halal itu karena milik kita. Tapi kita tidak makan karena apa? Karena merasa dilihat oleh Allah dengan sifat basarnya. Maka kita tidak melakukan itu. Tahan sampai maghrib. Ini berarti puasa itu menguatkan pasuk, menguatkan ketakwaan kita, menguatkan ketauhidan kita. Itu luar biasa. Nah, yang ketiga, kuat ini mukmin yang disukai Allah itu adalah kuat pesaknya. Wah, ini apa pesaknya itu? Ekonominya. Kuat dalam kehidupannya, kuat dalam finansialnya. Itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang yang lemah dalam bidang ekonominya, gitu. Kenapa? Makanya di situ ada yang mengatakan orang yang memberi tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Yang memberi itu lebih hebat daripada orang yang diberi. Nah, yang saya akan terangkan yang sekarang ini fenomena ini yang saya akan terangkan di sini. Fenomena di hari raya itu ditunjukkan banyaknya orang pengemis, ya. Tolong anak-anak jangan gaduh yang di atas. Anak-anak yang di atas jangan gaduh. Anak-anak yang di atas jangan gaduh. Iya. Jadi fenomenanya fenomena kita ini sering melihat
justru di Idul Fitri itu kelihatan nampak orang yang lemah-lemah. Mereka mengemis, ya, mereka menjadi muda, mengemis itu dia. Kalau dilihat KTP-nya takut-takut itu orang mukmin. Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya berikan zakat fitrah itu sebelum imam naik mimbar. Sebelum naik mimbar berikan. Malamnya kemarinnya 2 hari sebelum lebaran berikan kepada fakir miskin. Yakin dia kebagian lah. Saya yakin kebagian. Mereka kebagian dari zakat fitrah ini. Itu. Tapi kenapa masih nampak orang mukmin ini meminta-minta? Ini menjadi suatu pertanyaan. Berarti mereka menjadi mukmin yang lemah. Itu. Ini budaya yang harus kita jaga. Jangan sampai terjadi begini. Kita malu dilihat orang. Orang nampak berjejer di situ. Dan anehnya lagi, mereka tidak ikut Idul Fitri. Padahal Idul Fitri itu adalah hari raya semua. Mereka harusnya ikut Idul Fitri. Setelahnya 2 hari atau 1 hari sebelum hari raya dikasih dari zakat fitrah, dari zakat mal. Basnas membagikan harusnya ke setiap DKM memberikan kepada mereka. Kenapa ya? Toh mereka masih berada di situ mengemis. Ini menjadi budaya yang harus kita. Makanya dalam satu hadis, awas, mukmin yang mengemis ini nanti di akhiratnya itu tidak nampak wajahnya. Tidak ada matanya, tidak ada hidungnya, tidak ada. Mereka nampak nih tidak punya wajah. Karena apa? Memalukan dia. Bukan kita berarti tidak memberikan kepada mereka, tapi mereka punya strategi. Kenapa? Di hari raya orang-orang itu dia punya uang. Yang kedua, mereka menjadi orang-orang yang dermawan, yang tadinya tidak dermawan jadi dermawan. Mereka punya strategi. Wah, makanya nampak diuber semuanya. Takutnya bukan berarti mereka mengemis asli, tapi mereka tebarkan untuk menjadi pengemis-pengemis di situ. Kemudian kita kasih. Yang tadinya kita ngasih maksimal tuh 2.000, tapi karena di hari raya kita sampai 10.000, ada yang 50.000. Ini zakatnya saya, THR-nya. Ini akan menambah kemiskinan. Seharusnya ini supaya kita ini menjadi nampak kedermawan kita, berikan kepada mereka-mereka yang kuat keimanannya dulu. Mereka yang betul-betul berada, sering melakukan ibadah, tapi lemah mungkin dalam ekonomi, berikan mereka. Ayo, berikan mereka nih. Karena dalam satu hadis menyatakan bahwa berikanlah kebaikan itu pertama idzil kurba. Al-kurba itu adalah kerabat kita. Kerabat kita. Berikan kepada kerabat kita. Ada yang nasabiah. Adik kita mungkin tidak sekuat kita ekonominya. Kasihkan kepada adik kita. Ada uak kita, ada bibi kita. Berikan kepada mereka. Bibi kerabat. Yang betul-betul mereka punya satu nilai ibadah yang kuat di situ, supaya itu ada sebagai satu kebahagiaan mereka. Bahagiakan mereka itu. Nah, yang jadi masalahnya kita memberikan mereka orang yang tidak sholat juga. Bukan tidak boleh, silakan kepada itu. Jangan kan gitu, sedekah kepada kaum yang bukan muslim juga memberikan, tapi jangan mendidik orang menjadi miskin terus menerus. Nampak terus, bahkan menjadi euforia.
Nampak yang tadinya tidak ada, yang miskin-miskin pada datang semua. Bukan orang Garut tadi, datangkan dari daerah yang lain. Karena kalau minta-minta di daerah sendiri agak malu. Maka mereka datang dari mereka. Sini. Ya Allah. Ini adalah budaya yang harus kita rubah sedikit. Ya, berikanlah kepada mereka. Mereka berikanlah. Maaf, jika Anda punya satu limpahan harta dan sebagainya, cobalah kita perhatikan muazin di mana, di nampak di musola ada muazin yang di masjid-masjid di daerah, di kampung-kampung, berikan penghargaan mereka. Banyak yang muazin ini tidak nampak mereka bekerja, pekerjaannya tidak tentu, tapi menyempatkan diri menjadi wakil Allah. Mereka berikanlah, ya Allah, ini nih ada kepada siapa? Kepada mereka muazin gitu, yang nampak mereka itu punya satu komitmen untuk agama kita, li'ila'i kalimatillah. Berikan pada mereka, ya Allah, mereka bangga. Saya senang dengan Islam. Kenapa? Islam tidak salah sasaran. Berikan itu, saudara-saudara sekalian. Nah, ini al-mu'min al-qawi ahabbu ilallah, al-khairun wa ahabbu ilallah minankum ad-dha'if. Jangan nampakkan kelemahan mukmin itu kepada yang lain. Kita harus memiliki kekuatan, gitu, kekuatan ini. Makanya kita perbaiki salah satunya yang nampak mukmin itu memiliki kelemahan. Dulu yang namanya pesantren itu, ya Allah, santri-santrinya katanya itu lamun tebuduk deh huduwe, itu kan istija, itu pelecehan terhadap itu. Santri teh kudu budug heula we gitu. Santri teh kudu digemrongku tumila we gitu. Saya pernah menyatakan itu. Jadi lamun itu teh santri pesantren itu identik dengan kekumuhan gitu. Kita rubah sekarang. Pesantren-pesantren itu harus bersih. Pesantren-pesantren itu harus nyaman. Pesantren-pesantren itu harus sehat. Tidak ada salahnya kalau pesantren dirubah menjadi gayanya gaya seperti kita di apartemen, kan gitu. Tapi di pesantren mereka lebih nyaman menghafal Quran di masjid yang empuk karpetnya, kan gitu. Mereka nyaman, tidak kegerahan karena ada AC dan kipas anginnya. Mereka terdengar pengajiannya karena apa? Karena menggunakan speaker yang bagus, audio yang baik. Itu lebih baik. Menampakkanlah bahwa pesantren ini bukan identik dengan kekumuhan, tapi pesantren itu kuat, pesantren itu nyaman, pesantren itu bersih, pesantren ini menjadi identik dengan indah. Boleh, nggak apa-apa. Tuh, santri dulu itu santri hanya pakai sarung yang merengkel begitu tuh. Nggak tahu dicucinya juga seminggu sekali atau gimana. Kita tampakkan sekarang ini, pakai sarungnya yang bersih, yang nyaman, necis gitu. Saya suka ada kiai-kiai yang pakaiannya sangat luar biasa, identik dengan raja. Siapa itu? Di antaranya adalah Kiai Abuya Dimyati. Itu yang dari Pandeglang kalau nggak salah ya. Wih, itu luar biasa. Kalau ngajar santrinya itu nampak seperti raja. Dia pakaiannya pakaian yang sangat super hebat, seperti mewah. Wah, mewah.
Walaupun di situ hanya di atas kelas-kelas yang biasa di depan-depan santri, tapi beliau menggunakan pakaian yang sangat indah dipandang oleh, itu sebagai penghargaan kepada ilmunya. Saya lihat juga Pak Kiai Haji Wahab Muhsin dari Sukahideng, itu tatkala beliau di hadapan santrinya mengaji, padahal itu rutin pengajiannya ba'da maghrib, tapi beliau menggunakan pakaian yang sangat necis, luar biasa. Pak Kiai Wahab Syihab Muhsin itu luar biasa, menggunakan pakaian yang sangat indah. Ya, tuh. Ini untuk apa? Memberikan satu statement bahwa Islam itu harus indah, dipandang indah. Ya, gitu. Jadi maka dengan demikian besok kita akan tampakkan itu. Besok itu kita akan hari raya Idul Fitri. Tampakkan syiar Islam itu dengan keindahan. Baju yang bagus, tazayyun, boleh. Gunakan baju yang istimewa menurut kita, bersih, nyaman dipakai dan nyaman dipandang orang. Gitu. Besok tampakkan. Kemudian kedua, pakaian sudah necis, kasih wangi-wangian. Sunnah itu. Wangi-wangian, biar yang di samping kiri, samping kanan kita ini terbawa wangi itu. Ya, gosok gigi dengan baik. Jangan sampai pas waktu kita takbir, wah, keluarlah itu gas-gas dari jengkol dan pete. Itu awas. Apa itu? Digosok gigi lah, bersiwak, biar nampak kita ini. Kemudian kita pas waktu takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di samping kirinya tidak terbau mulut kita, tapi Pak, wangi kita. Gosok gigi dengan baik. Itulah. Besok itu bersiwak, sunnah Rasulullah SAW. Pakai wangi-wangian, ya, wangi-wangian. Tampakkan, biar lihat al-mu'min al-qawi, al-mu'min yang jamil, al-mu'min yang indah kelihatannya, berberes gitu. Kalau bisa jangan dibereskan terus-menerus oleh petugas. Bahkan petugas marah-marah. Awas boleh tuh. Wah, awas juarasanya. Enggak usah begitu. Kita lihat bagaimana cara membereskannya para tentara itu. Beres sendiri-sendirilah. Nih, ini ada nampak nih. Ada barisannya jelas. Nih barisannya, dan biasanya agak susah diatur. Biasanya yang susah diatur itu yang kesiangan. Yang kesiangan. Yang biasa-biasa itu bisa diatur. Ini barisannya ke sana ya mau ya, supaya kita tidak ngiblat. Supaya kita ngiblat. Tidak, jangan sampai salah kiblat dulu. Itu sudah diukur tuh oleh petugas. Wah, ini jangan. Tahun kemarin ini ada yang lucu juga. Jadi tatkala sudah beres semuanya, kemudian imam itu mulai sholat. Allahu Akbar. Saya lihat itu rombongan berlari-lari ibu-ibu di situ. Wow, banyak gitu. Itu di mana weh selain teh? Imam di dia, sholat belah di itu. Ningali mana imamna.
Itu mungkin mereka tamu lah, karena dia tidak tahu bahwa mungkin saja dilihatnya imaran, Pak Imaran di dia. Padahal imam di sebelah situ dekat pos. Akhirnya dia sholatnya di situ, di depan Bank Garut itu. Wih, kata saya itu lucu sekali. Gitu. Masa ada sholat di depan imam, berjamaah di depan imam. Nah, saudara sekalian, jangan apa lagi. Kita berberes dengan baik. Kita dilihat, bukan hanya dilihat oleh drone, oleh kamera ini, tapi dilihat oleh para malaikat, dilihat oleh Allah, dilihat oleh para malaikat. Nih, wih, hebat luar biasa. Tertib mukmin itu. Orang yang beriman itu tertib, tidak susah. Tidak perlu ditertibkan dengan marah-marah. Gitu. Dia tahu pas waktu mau sholat, dia tidur. Gini. Karena kita di lapangan, itu macam-macam godaannya. Ada di saf yang pertama, 2, 3, keempat, ketiganya datang tukang balon itu. Banyak tukang balon. Ya Allah, jadi ningali balon takbir deh. Nah, ini kita juga harus memberikan penerangan. Kalau mau jualan nanti setelahnya sholat. Jangan sampai ente sholat di. Ya Allah, berikan keterangan dengan baik. Nah, yang mau jualan boleh, tidak haram boleh. Mencari nafkah juga boleh, tapi jangan mengganggu dan juga Anda harus ikut ibadah. Itu apa artinya kalau Anda mendapatkan laba tapi tidak mendapatkan pahala, bahkan tambah dosa, kata saya. Jadi berikan penerangan mulai dari sekarang, kata tamu-tamunya. Baik, saudara sekalian, kepada hadirin sekalian, kita besok tampakkan Islam itu adalah tertib, Islam itu adalah indah, Islam itu bersih, Islam itu nampak nyaman dalam beribadahnya. Kan itu. Wih, luar biasa. Nyaman sekali. Kita nampak. Makanya nanti biasanya pakai drone itu akan dilihat dari atas. Pakai kamera di atas gitu. Itu nampak mana yang beres, mana yang tidak beres. Tuh. Dan kebiasaan di bulan ini kita karena sholat dulu ya, beda dengan Jumat. Kalau Jumat kan khutbah dulu baru sholat, khutbah dulu baru sholat, makanya dia tunggu. Nah, tapi karena dalam Idul Fitri atau Idul Adha sholat dulu tuh, sholatnya udah kesiangan, pas waktu udah sholat pulangnya paling pertama. Itu ada juga yang nampak begitu. Jadi pas waktu dia sholatnya kesiangan ya, tapi pas waktu khotib naik mimbar, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Itu dia mulai merapikan sajadahnya. Atau dia tanggalkan itu karena gak sajadahnya juga pakai koran. Nah, kalau bisa bawa sajadah lah yang bersih, yang nyaman supaya kita tidak nampak tergoda. Bukan tidak boleh pakai koran, tapi itu tidak akan husu tuh. Masa kita sholat di depannya ada artis, ya kita lagi sholat lihatnya Persib nu eleh kamari, kan gitu. Akhirnya maca naon be itu. Jadi kalau bisa kita umat Islam itu gagah. Nah, kan udah dikasih tuh. Banyak bertebaran sarung-sarung luar biasa, dikasihkan sarung gitu ya. Kemudian sajadah, bawa sajadah yang terbaik lah. Kalau memang kita ini bawa sajadah, nggak berat bawa sajadah, amparkan di situ. Sajadah itu akan menjadi saksi kita nanti di akhirat kelak, ya Allah gitu. Bukan tidak boleh dengan kain yang lain boleh, tapi belum tentu bersihnya ketimbang sajadah yang dibawa oleh kita. Karena itu kita di lapangan,
Kan besok kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar cuaca bagus, agar cuaca baik, tidak hujan, agar kita sholat dengan nyaman, ya. Itu. Baik saudara sekalian, kembali lagi al-mu'min al-qawiyyu khairun wa habbu ilallah min qawi dhaif. Mu'minin dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Bagaimana bahagianya kita memberikan zakat itu luar biasa, kita berikan ya gitu. Kemudian orang yang diberi bahagia, itu nampak luar biasa. Kalau tahun kemarin kita diberi, tahun sekarang memberi, itu berarti ada peningkatan itu. Walaupun mungkin kita diberi dan memberi, boleh. Contohnya kita diberi oleh seseorang tapi berikan lagi kepada yang lain, boleh. Kita mungkin diberikan oleh yang lain, mungkin THR dari instansi, mungkin THR dari seorang pribadi kita punya, tapi kita juga berusaha untuk memberi lagi nih. Oh, ada yang di bawah kita diberikan sarung, maaf ya, sarung umpamanya yang harganya tahu sekian. Menurut kita ini biasa-biasa saja. Tapi kalau diberikan kepada orang yang mereka sarungnya nggak ganti-ganti, diberikan yang baru, itu luar biasa. Jadi menurut kita biasa, buat mereka luar biasa, gitu, ya. Jadi nanti jangan memberi salah sasaran, gitu ya. Jangan memberikan salah sasaran. Jangan memberikan sesuatu karena ini salah sasaran. Diberikan mereka yang untuk belikan minuman. Kita salah sasaran tuh. Ada uang. Wah gini dikasihkan kepada mereka. Dia tentu dia sudah tahu bahwa dia itu adalah untuk beli minuman. Jangan salah sasaran. Banyak orang-orang yang justru tidak akan merubah, justru akan bertambah mereka. Kayak lagi. Jadi berikanlah sedekah kita kepada mereka yang betul-betul menjadi salah satunya mustahiknya. Dalam zakat fitrah saja, dalam zakat saja, jangan salah kita memberikan kepada mustahiknya. Ya, makanya kalau dalam zakat itu ada 8 asnaf, kan gitu. Ada fakir, ada miskin, ada dusabil, fisabilillah, kan gitu. Kemudian ada gorim. Masalah gorim ini masalah nih. Gorim itu punya utang. Bagaimana Pak kalau orang kaya kan punya utang-utang itu? Bukan begitu orang utangnya. Untuk makan sore udah mengutang, itu baru gorim. Kalau untuk yang punya hutangnya miliaran itu bukan gorim, itu sengaja itu. Gitu kan ada. Pak, itu juga gorim, dikasihkanlah zakat kepada siapa? Itu Pak, utangnya itu 1 M. Tapi dia pakai mobilnya yang harganya 1,5 M. Itu bukan gorim itu. Jangan dikasihkan sama mereka. Mereka hutangnya memang hutang disengaja tuh. Ini menghutang itu darurat itu. Kalau tidak dia menghutang ke warung, dia tidak makan. Itu gorim. Atau terlilit utang. Terlilit utang itu bukan untuk berpoya-poya. Kita kan kadang terlilit utang, pinjam sama Bang Emo, pinjam sama yang haram lah gitu. Itu tidak bisa dijadikan sebagai gorim. Gorim itu untuk besok, untuk anak-anaknya juga, untuk mengutang dulu tuh. Dia sudah tidak punya kerjaan. Dia seorang janda, anaknya banyak. Untuk minggu besok itu sudah mengutang dulu. Makanya datang tuh ke warung. Laras itu gaduh hutang, muhun gaduh hutang saminggu kamari terus dibayar lunas ku abdi.
dari zakat ini. Boleh. Itu gharim. Gharim, mu'alaf. Masalah mu'alaf juga demikian. Mu'alaf itu jangan mu'alaf seumur hidup. Mu'alaf terus. Karena dia itu dari non muslim masuk Islam. Jadi mu'alaf. Tapi mu'alafnya itu puluhan tahun. Dia sudah punya apa, tapi disebut mu'alaf. Mu'alaf itu begitu. Ada yang baru masuk Islam, mu'alaf itu bukan berarti harus diberikan hanya finansial saja, karena ada artis yang mu'alaf. Artis yang mu'alaf itu bukan berarti yang harus diberikan bentuk uang, tapi apa? Kasih sayang. Mungkin ilmu dikasihkan. Artis ini mu'alaf. Berikan apa? Berikan pengajaran, ilmunya. Berikan satu ini. Dia kasih sayang, itu mu'alaf. Mu'alaf itu artinya yang harus diberikan kasih sayang karena masih lemah. Iya, masih lemah. Lemah apanya? Lihat dulu lemahnya. Lemahnya di ekonomi, kasih. Ya. Dengan harta. Lemahnya di ilmu, kasih ilmu tentang Islam. Gitu kan? Itu namanya mu'alaf. Jangan juga dijadikan sebagai salah satu mu'alaf ini ya dijadikan sebagai sumber kehidupan seumur hidup. Jangan juga. Ya, baik. Saudara sekalian, itulah harus kita berikan harta kita yang bermanfaat, yang lebih berkah. Kepada siapa? Jangan salah sasaran. Tadi lagi. Saya kemarin itu ke Jakarta. Saya mencoba di Jakarta itu 2 hari. Jadi 2 malam tidur 2 malam. Mulai dari berangkat hari Jumat, pulang malam Senin. Kemudian hari Sabtu dan Ahadnya itu saya masuk Car Free Day mulai dari Hotel Indonesia HI ya. Di HI sampai ke Senayan, sampai ke Blok M. Nah, saya di waktu di HI sampai ke Senayan itu saya dikagetkan. Kenapa? Karena wajah Indonesia itu nampaknya indah sekali. Saya tidak menemukan pengamen. Saya tidak menemukan pengemis. Saya tidak menemukan orang-orang lemah di situ. Bersih, nyaman, tentram, tidak ada gangguan apapun. Nyaman sekali. Ya Allah, kata saya ini indah sekali, indah. Saya mulai dari Bundaran HI terus sampai ke situ. Kita jalan-jalan di situ. Ya Allah, kata saya, sampah pun susah dicari. Mana sampah? Gak ada. Bersih luar biasa. Nah, kemudian di situ tidak ada yang yang pengemis, yang gepeng, yang gitu itu. Itu luar biasa. Kalau di semua tempat begitu indah, gitu. Ya, itu tampakan di kita ini. Di Garut ini justru limpahan mereka sekarang ini. Limpahan seperti itu. Nampak ya Allah di mana-mana. Malam-malam saya lihat bahwa ya mereka itu pakai ini bajunya baju karung, diam di situ gitu. Bukan apa-apa, takutnya itu bukan pengemis dari kita. Itu didatangkan dari kota yang lain. Saya takut begitu. Ya, bukan tidak boleh ngasih kepada pengemis, tapi kita harus, kalau kita berikan, mereka justru datang pengemis. Maaf. Tahun 2000 saya mengadakan penelitian melalui mahasiswa STTG, kalau sekarang ITG, dulu STTG, Sekolah Tinggi Teknologi Garut, sekarang ITG, Institut Teknologi Garut. Itu saya mengadakan penelitian melalui para mahasiswa. Karena saya mengajar agama, coba kita realisasikan hadis-hadis Nabi melalui
implementasi di lapangan. Kata saya gitu. Yang pertama itu penelitiannya penelitian tentang kaki. Kaki diteliti. Kaki yang mana tuh? Kaki yang masuk ke masjid dan kaki yang masuk ke WC. Jadi mereka mahasiswa itu harus memperhatikan pintu WC dan satu lagi memperhatikan pintu masjid. Jadi mereka saya tebar dan hasilnya ya Allah, itu ternyata dari hasil penelitian 85% yang masuk WC kaki kanan. Sebaliknya 80% yang masuk masjid kaki kiri. Padahal kaki itu cuma 2. Saya tanya kepada mahasiswa, kenapa ini terjadi? Pak, yang kaki kiri ke WC itu mereka yang berdoa dulu. Masuk WC-nya ke berdoa, pasti dia kaki kiri. Sebaliknya juga sama. Yang kaki kanan masuk masjid, itu yang berdoa masuk masjidnya. Yang tidak nampak berdoa dulu masuk masjid, itu pasti kiri. Yang tidak berdoa masuk WC, itu mesti dia kaki kanan. Maka nampaklah bahwa setan-setan itu ada di gerbang-gerbang, di pintu-pintu, pintu masjid ada, di pintu WC ada. Untuk apa? Menyalahgunakan kaki kita. Makanya banyak orang yang betah di WC, padahal WC itu bau. Banyak orang yang tidak betah di masjid, padahal masjid itu nyaman. Ada lampunya yang terang benderang, luas, kemudian pakai karpet, nampak indah, tapi goyang-goyang, mau keluar terus. Tapi ada orang yang di WC bau, sempit, tidak nyaman, tapi dia diam-diam lama-lama dia suka di WC. Bahkan inspirasinya ada di WC. Ini nampaklah. Itu penelitian pertama. Nah, penelitian yang kedua itu saya dikagetkan waktu dia presentasi. Yang mempresentasikan itu saya ingat mahasiswa saya yang sekarang menjadi ahli dalam aplikasi, sampai mendirikan dia satu cabangnya di Amerika dan di Jerman, Belanda, namanya Yusef. Itu mahasiswa saya, kelihatan pinternya. Saya meneliti, ternyata dia meneliti apa? Meneliti pengemis. Yang diteliti itu saya dengar sendiri waktu dia presentasi di depan Masjid Agung. Yang diteliti, dia pinter, dia tidak tanya oleh dia sendiri, tapi yang ditanya katanya, Pak, saya mah nanya ke tukang kalapa, ke tukang didinya, gitu. Jadi dia menggunakan lagi media yang lain. Kalau dia nanya, dia tidak akan jawab. Tapi dia ngasih apa sambil mengasih naon lah, penting mah abi jajan didinya we. Kemudian dia ngobrol-ngobrol dengan orang di situ. Bener nggak pengemis di situ? Tapi ternyata dalam presentasinya itu dia katanya orang yang bukan di Garut ini. Dia datang dari daerah jauh dari Garut. Datang ke Garut ini mau kerja. Tapi nggak dapat mungkin. Kemudian dia berkenalan dengan pengemis. Dia tanya, pengemis itu katanya dulu tahun 2000 itu dapatnya antara 60.000 sampai 100.000 sehari. Wah, dia berpikir kalau 100.000 saja 3 juta. Wah, gitu kan? Kalau 60.000 juga sekian. Akhirnya dia cari-cari kerja juga susah. Dia punya satu strategi apa? Dia pakai baju compang-camping dia. Nah, camping-camping, bajunya yang benar itu dimasukkan. Dicoba di situ. Hari pertama dapat 40.000. Makan gratis karena dikasih. Kemudian coba dan akhir-akhirnya dia melebihi yang itu.
Lebih dari 100.000 satu hari. Dan di bulan pertama dia mencoba untuk mencicil motor. Katanya ini dari presentasinya. 3 bulan sudah dibawa ke rumah, ke daerahnya, motor Tiger, cicilan. Tapi nggak apa cicilan juga, gitu. Dia bawa ke sana, kaget orang sana. Kerja apa itu? Kerja apa? Wah, akhirnya dibawalah teman-temannya yang dibawa. Coba di situ. Ini jangan terjadi, jangan terjadi. Jadilah pengemis itu profesi, bukan profesi. Itu darurat, boleh. Tapi jangan diprofesi. Saya kurang suka kalau melihat orang yang di jalanan itu menggunakan surat Yasin pakai mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Pakai mobil. Kenceleng ke sana. Bari nggak tahu itu di mana dibikinnya. Masjid yang mau didirikan itu di mana? Proposalnya nggak ada. Itu bawa. Itu nampaklah Islam itu tidak indah. Artinya apa? Kita tidak, apakah Islam tidak pada zakat atau apa? Apa ya? Itu nampak. Itu jadikan sebagai profesi. Kemana saja saya ketemu lagi nih. Di Tasik saya ketemu dengan mobil itu. Suratnya beda. Kalau yang di Garut Yasin, di situ Al-Waqi'ah. Al-Waqi'atul, ya Allah. Gitu. Tambah lagi ketemu lagi di daerah yang lain. Sedang tabarakallah. Ya Allah, ya Rabbal Isti Allah. Ini jangan sampai mukmin lemah kalau begitu. Ya. Hari ini kita zakat. Tebarkan zakat kepada mustahiknya yang jelas. Biar mereka tidak ngamen-ngamen lagi. Berikan pengemis sekarang, tapi besok jangan mengemis lagi. Awas. Itu. Saya kasih nih. Perlu berapa? 1 kintal, berikan 1 kintal. Kalau memang ada. Tapi awas, jangan mengemis besok. Pakai bajuan yang bagus. Gitu. Itu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita kaget juga di tempat-tempat ziarah kubur. Itu kenapa banyak yang mengemis? Malu kita. Tempat-tempat barokah, tempat-tempat para aulia, para wali, tetapi nampaknya mereka itu anak-anak yang tidak sekolah. Mereka harus mengemis. Saya suka dengan tempat ziarah yang tak ada pengemisnya. 1 di ziarahnya Abu Yadimiyati tidak ada satupun. Tidak ada yang nampak. Yang kedua di makamnya Bani Nuryai tidak ada. Itu tidak ada. 1 lagi di Kudus. Itu kemarin di Menara Kudus tidak ada yang nampak. Minta-minta. Itu. Mereka dagang kopea, dagang naon, ya itu bagus tuh. Nah gitu. Jangan nampakkan orang-orang yang lemah. Tapi di tempat-tempat yang lain, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Begini, kenapa tidak boleh ada yang tidak bolehkan ziarah kubur itu? Kenapa? Itu menjadikan nampaknya orang-orang yang gitu. Belum lagi kuncennya luar biasa, jualan isim. Jualan isim. Ini isim yang 50.000, isim yang 100.000, isim yang 500.000 itu untuk dagang. Dagangnya akan laris. Musyrik tah. Awas itu kena musyrik itu. Ziarah kubur itu. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum ya auliya Allah. Kembali. Kita doakan mereka karena mantul barokahnya untuk kita. Tapi jangan sampai begitu. Dikasihkan, wah jual beli isim. Nah, itu yang memengkolkan akidah kita. Baik, saudara sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tauhid kita. Kita harus kuat tauhidnya,
kemudian kita sehat raga dan jiwanya, kita jaga sehat fisik fase pesaknya. Besok mudah-mudahan tidak ada lagi orang yang mengemis kita, tetapi menjadi orang-orang yang berbahagia semua hari raya. Berikan sodakoh kita kepada mengemis sekarang atau kemarin, tapi besok tidak boleh lagi ada yang mengemis, karena umat Islam sudah bersodakoh di hari sebelum mimbar atau imam naik mimbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma inna nastaghfiruka dinana wa anfusana wa auladana wa kulla syai'in a'taitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.